Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita sampaikan lagi sebuah risalah, sebuah kajian yang disampaikan oleh Jumanto dengan judul Makna Simbolik Ibadah Kurban. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, dalam setiap perayaan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, ada kesemaraan dan suasana lain yang mewarnai kampung-kampung, seolah-olah dan beberapa kantor pemerintah, saya ulangi lagi, mewarnai kampung-kampung, sekolah-sekolah, dan beberapa kantor pemerintah ataupun kantor swasta. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, biasanya tempat-tempat tersebut mempunyai kesibukan yang lain dari hari-hari sebelumnya berkenaan dengan penyembelihan atau penyelenggaraan pemotongan hewan kurban sebagai rangkaian ibadah di hari raya tersebut. Hewan kurban yang telah disembelih dagingnya dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat setempat. Bahkan ada beberapa masjid dan kantor instansi yang sengaja mengundang masyarakat tertentu, mungkin abang becak, mungkin pedagang kaki lima dan seterusnya, untuk menerima pembagian daging kurban. Demikianlah pelaksanaan Hari Raya Kurban di masyarakat kita yang telah mentradisi secara kuat dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Keadaan ini sangat menggembirakan sejauh tidak mengarah ke pola konsumtif yang lepas dari rel ibadah dalam arti yang seluas-luasnya. Sesungguhnya di dalam pelaksanaan ibadah kurban terdapat makna simbolik yang mestinya diperhatikan. Hal demikian dimaksudkan agar kita mengerti kandungan dari hikmah dan tujuan dari ibadah kurban tersebut, sehingga kita terhindar dari sekedar melaksanakan tradisi tanpa didasari adanya kesadaran substansial dari upacara penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu, perayaan Hari Raya Kurban seharusnya tidak bersifat seremonial belaka. Lebih dari itu, yang penting adalah bagaimana mentransformasikan makna-makna simbolik atau nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban itu ke dalam praktek kehidupan sosial sehari-hari masyarakat. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia,
ibadah kurban sebenarnya tidak dapat dipisah lepaskan dari seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang mengiringinya. Ibadah kurban merupakan puncak dari ibadah-ibadah yang sebelumnya, antara lain puasa sehari pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian sholat Id pada tanggal 10 Dzulhijjah dan mengumandangkan takbir. Pelaksanaan ibadah kurban ditetapkan waktunya sejak dari tanggal 10 Dzulhijjah sehabis sholat Id sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Ibadah kurban sebagaimana ibadah yang lainnya bertujuan untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membentuk manusia yang bertakwa, yaitu manusia yang memiliki pertimbangan moral tinggi dalam segala aspek kehidupannya. Makna ibadah kurban adalah yang pertama, secara jelas ibadah kurban yang terekspresikan ke dalam bentuk penyembelihan hewan kurban ini mengisyaratkan adanya nilai-nilai pengorbanan. Nilai-nilai pengorbanan ini hendaknya tidak saja dipahami sebagai bentuk persembahan kepada Allah Ta'ala semata, namun harus pula diwujudkan menjadi suatu pola dan sikap hidup yang rela berkorban. Dengan kata lain, bagaimana semangat berkorban itu terimplementasikan dalam kehidupan yang nyata di luar perayaan ibadah haji atau ibadah kurban. Nilai-nilai inilah yang sebenarnya hendak dituju. Bentuk kesadaran seperti ini diharapkan akan mampu mengubah pengertian tentang hikmah ibadah kurban yang masih abstrak menjadi lebih konkret dalam bentuk perilaku keseharian dari seorang muslim. Jika setiap muslim kemudian tumbuh kesadaran bahwa pengorbanan adalah suatu keharusan untuk sebuah perjuangan, maka di dalam masyarakat akan muncul satu pola budaya berkorban dalam rangka pembangunan masyarakat di segala bidang kehidupan. Sekiranya ini telah disadari, maka pelaksanaan ibadah kurban relevansinya dengan masa pembangunan sekarang ini menjadi sangat besar. Bukankah pembangunan selalu menuntut pengorbanan? Budaya dalam tanda petik berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian menjadi suatu keniscayaan untuk dikembangkan, bukan malah sebaliknya tercebur ke dalam budaya konsumtif yang memabukkan, dalam tanda petik bersenang-senang dahulu
bersusah-susah urusan belakang. Yang kedua, ini akan kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Untuk kali ini kita akhirkan sekian dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.